Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah menonton channel RKLN. Nah, pada hari ini saya akan membahas bagaimana cara kita menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku. Sebelumnya mungkin sudah pernah kita bahas tentang penggunaan Sentuh Tanahku. Mungkin ada yang untuk menuju ke tempat tanah tersebut. Di pembahasan kali ini yang ingin dibahas adalah bagaimana kita tahu indikasi tanah akan menunjukkan bahwa itu lokasi tanah yang bertimpa. Nah, sebelum kita masuk ke materi sebelumnya, terima kasih banyak karena udah like dan subscribe channel kami. Itu sangat membantu kami dalam membuat konten-konten ke depannya. Jangan lupa terus support kami dalam pembuatan konten-konten seperti ini. Atau mungkin Anda memiliki materi yang ingin kita bahas nanti ke depannya, boleh dikomentari aja. Sebenarnya bahasan yang akan kita bahas pada hari ini adalah muncul dari beberapa komen yang tidak bisa kami balas dengan kata-kata atau kalimat. Mungkin agak ribet gitu ngetik kalimatnya seperti apa nih biar enak gitu kan. Jadi akan kita buat videonya nih untuk penjelasannya. Di sini cara pakai aplikasi Sentuh Tanahku sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Yang tadi saya sempat bicarakan bahwa mungkin di video sebelumnya itu adalah bagaimana caranya menggunakan aplikasi untuk menuju lokasi tanah yang kita punya. Nah, teman-teman sekalian, di aplikasi Sentuh Tanahku sendiri ini sebenarnya banyak sekali fitur-fitur yang bisa kalian manfaatkan. Di sini kalau misalkan kalian buka, mulai dari cari, di sini ada poin cari, maksud cari di sini adalah cari berkas. Mungkin ada kalian yang sedang melakukan proses untuk pemberkasan di BPN, bisa kalian tahu update-nya seperti apa dengan aplikasi ini. Selanjutnya ada menu lokasi bidang yang ini sempat kita bahas di video sebelumnya, dan selanjutnya ada plot bidang. Dan selanjutnya ada info layanan. Nah, info layanan di sini sangat banyak sekali. Ada info jual beli, ada info pewarisan, tukar menukar, terus lelang, hibah, dan segala macam. Serta banyak fitur-fitur lainnya, mulai pengumuman dan serta loket. Nah, saya akan memberitahu kalian sesuai dengan pengalaman kami di sini, bagaimana kita bisa menggunakan fitur yang ada di aplikasi ini untuk memberitahu kita bahwa lokasi tanah yang mungkin ingin kita beli atau mungkin yang kita memiliki indikasi tumpang tindih atau tidak. Balik lagi, data semua tetap ada di BPN, ATR BPN. Jadi kalau misalkan kalian butuh jawaban pasti atau bukti yang nyata, itu kalian langsung mengajukan saja ke BPN. Yang saya akan sampaikan di sini adalah bagaimana cara singkatnya. Jadi kalian nggak perlu capek-capek, nggak perlu meluangkan waktu untuk ke loket atau mungkin harus memiliki semua sertifikat yang ada, tapi kalian sudah bisa tahu bahwa lokasi yang kalian inginkan atau kalian tuju atau kalian maksudkan itu tumpang tindih atau tidak. Salah satu fitur yang akan kita gunakan adalah plot bidang. Nah, dari sini kalian tidak membutuhkan sertifikat untuk mengetahui lokasi tersebut tumpang tindih atau tidak. Jadi kita langsung masuk ke plot bidang. Di sini ada informasi plot bidang mulai dari kantor, desa, kelurahan, jenis hak, nomor sertifikat, dan data plottingan. Nah, disinilah cara kami bagaimana cepat bisa tahu apakah lokasi tersebut indikasi tumpang tindih atau tidak. Jadi kita mengabaikan semua informasi yang ada di sini, kita tidak mengisi itu. Kita langsung pilih plot bidang atau data plottingan, itu kita tuju data plottingan. Kalau misalkan Anda berada di lokasi yang Anda ingin tahu, dia langsung nge-tracking ke GPS tuh. Oh, berarti saya lagi ada di lokasi ini. Nah, dari situ kan bisa kelihatan nih dari sertifikat-sertifikat yang ada. Nah, di situ kalian bisa lihat apakah ini tumpang tindih atau tidak. Nah, seperti yang ada di contoh sekarang ini. Nah, ini kalau saya zoom in, di sini Anda bisa lihat kita ada di plottingan seperti ini. Plottingan petak ukuran seperti ini. Kalau misalnya kita ukur juga bisa di sini dengan ukuran lebar 4 meter dan panjang 20 meter, sekitar segitu. Nah, jadi dari sini Anda sudah tahu informasi bahwa di sini ternyata ada sertifikat yang berukuran 4 dan panjang 24 kali 20 dengan luasan tadi 94 meter persegi mungkin. Nah, bagaimana kita tahu nih kalau misalkan di sini ada indikasi tumpang tindih? Nah, indikasi tumpang tindih adalah sebelumnya kita masuk ke situ. Indikasi tumpang tindih adalah di mana ketika kita memiliki plottingan tanah dan ditimpa lagi oleh plottingan tanah selanjutnya. Jadi misalkan Anda punya tanah A nih dengan memanjang dan melebar yang seperti ini, lalu ada data plottingan lagi di atasnya sehingga terlihat seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita zoom in di sini, ini kan terlihat nih ada petak yang besar dan ada petak yang kecil. Nah, di mana di sini mungkin terjadi indikasi tumpang tindih.
kembali lagi tadi yang seperti saya bicarakan, apakah kalian ingin tahu kepastian tumpang tindih atau tidaknya, tetap itu lari ke BPN. Tapi ini adalah cara singkat bagaimana kita bisa tahu kalau misalkan lokasi yang kita inginkan atau kita pengen tahu itu memiliki indikasi tumpang tindih atau tidak. Nah, mungkin tidak semua sertifikat akan terlihat pada aplikasi ini. Nah, seperti ketika kita punya sertifikat hak milik, kenapa kok tidak muncul di aplikasi seperti ini? Nah, data tersebut tidak muncul karena Anda harus memverifikasi ulang data tersebut. Misalkan verifikasi data bidangnya yang Anda miliki. Mungkin Anda memiliki sertifikat tahun 80-an atau tahun 70-an, yang dimana itu kalian harus balik batas dulu, harus melakukan validasi bidang dulu agar bisa muncul di aplikasi tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada mungkin surat keterangan tanah atau SKT yang tidak muncul di sini. Itulah mengapa ketika kita membutuhkan data yang pasti, kita tetap harus datang ke loket BPN. Kita harus melakukan semua tata cara yang BPN inginkan atau BPN sajikan agar kita lebih tahu pastinya tentang lokasi tersebut. Yang saya bicarakan di sini adalah bagaimana cara singkat dan tidak ribet lah ya. Jadi kalian memiliki waktu yang sangat banyak untuk mengecek hal-hal lainnya gitu. Apabila misalkan kalian ditawarkan, Pak, saya punya tanah nih di sini nih, dan kalian penasaran, kalian datang ke lokasinya, apa sampai di lokasi ya kan? Kalian ingin tahu benar nggak sih sertifikat yang dijual sama bapak ini, atau memang benar nggak sih di sini cuman bapak ini aja yang punya, atau apakah ada indikasi tumpang tindih di sini? Nah, pakailah cara tadi itu sangat berguna sekali, atau mungkin itu sangat memangkas waktu. Jadi kita tahu kan, oh, dari sini aja ternyata terlihat nih, oh di sini nggak ada tumpang tindih, mungkin benar. Tapi kalau misalkan kalian ingin melanjutkan ke step yang lebih serius ya, kalian tetap harus melakukan checking ke BPN langsung gitu. Jadi semoga apa yang saya sampaikan di hari ini sangat bermanfaat bagi kalian. Mungkin bisa bantu Anda dalam survei tanah atau survei rumah atau survei ruko yang ingin kalian beli dengan cara yang saya gunakan tadi. Atau mungkin Anda memiliki cara tersendiri untuk mengecek bagaimana bidang yang kalian ingin beli. Nah, mungkin kita bisa saling sharing di kolom komentar nanti. Saya juga ingin tahu bagaimana dari komen teman-teman sekalian. Apakah kalian memiliki cara yang ternyata lebih singkat, padat, dan jelas daripada saya? Nah, itu saya sangat ingin belajar juga. Balik lagi, saya di sini bukan ingin menggurui, tapi saya di sini ingin menyampaikan informasi yang saya tahu dan saya ingin sharingkan kepada kalian. Nah, bagi teman-teman sekalian yang memiliki pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab atau ingin didiskusikan kepada kami atau mungkin dari teman-teman sekalian, silakan komentar aja, mari kita bahas. Tadi saya balik lagi, mungkin ada beberapa komen yang susah banget kita ketik atau kita jelasin dengan kata-kata. Mungkin setelah pertimbangan akan kita buat videonya. Dukung kami terus untuk pembuatan konten, jangan lupa like dan subscribe channel-channel kami karena ini sangat membantu kami dalam pembuatan video-video ke depannya. Nah, bagi kalian yang memiliki topik yang ingin dibahas, boleh komentar juga di bawah. Sekian dari saya Abdul Maliki. Mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa closingnya nih? Kasih ide lah.